Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastian Yusuf dari kelas 1 TKG 1 NIM 2001421011 absen 18. Di sini saya akan coba menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah yang diajar oleh Ibu Aisyah Salimah, STMT. Yang pertama ada pengertian beda tinggi. Jika ada dua titik atau lebih mempunyai ketinggian yang berbeda, itu merupakan pengertian dari beda tinggi. Beda tinggi tersebut dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan alat penyipat datar atau waterpass. Nah, di sini ada alat penyipat datar. Ini juga telah dikasih atau diberi bagian-bagian. Yang pertama ada lensa okuler, yang kedua lingkar bujur horizontal, yang ketiga ada base plate, keempat ada skrup penyetel kedudukan, nomor 5 skrup penggerak halus horizontal, nomor 6 nifo kotak, nomor 7 cermin nifo kotak, nomor 8 visir kasar, nomor 9 skrup lensa okuler. Ini merupakan bagian tampak belakang samping. Nah, di sini adalah foto dari bagian depan samping. Bagian yang pertama ada skrup objektif, bagian kedua lensa objektif, ketiga skrup penggerak halus horizontal, keempat ada base plate, kelima skrup penyetel kedudukan, nomor 6 lensa okuler, nomor 7 skrup lensa okuler, lalu yang terakhir visir kasar. Lalu gambar yang ketiga, tampak belakang dari alat penyipat datar. Bagian-bagiannya nomor 1 ada skrup objektif, nomor 2 lensa okuler, nomor 3 lingkaran busur horizontal, nomor 4 base plate, nomor 5 skrup penyetel kedudukan, nomor 6 skrup penggerak halus horizontal, nomor 7 nifo kotak, nomor 8 cermin nifo kotak, nomor 9 visir kasar. Nah, dari bagian-bagian tadi ada fungsi-fungsi tersendiri. Yang pertama, lensa objektif berfungsi untuk menangkap bayangan benda atau rambu ukur yang diamati. Yang kedua, ada skrup objektif berfungsi untuk memperjelas benang diafragma. Yang ketiga, ada skrup penggerak halus horizontal berfungsi untuk menggerakkan pesawat dalam arah horizontal secara halus agar bidikan tepat. Nomor 4, ada visir kasar berfungsi untuk membidik objek kasar. Nomor 5, skrup lensa okuler berfungsi untuk memperjelas benang diafragma. Nomor 6, ada lensa okuler berfungsi untuk melihat objek untuk diamati. Nomor 7, ada base plate sebagai dudukan pesawat pada statif. Lanjut, nomor 8, ada skrup penyetel kedudukan berfungsi sebagai skrup pengatur nifo kotak agar dudukan pesawat pada statif rata. Nomor 9, ada cermin nifo kotak berfungsi melihat posisi gelembung atau nifo kotak pesawat. Yang 10 ada nifo kotak berfungsi untuk mengetahui dudukan pesawat sudah rata dan seimbang atau belum. Lalu yang terakhir ada lingkaran busur horizontal berfungsi untuk pembacaan busur sudut horizontal yang terbentuk. Nah, dalam pengukuran beda tinggi antara dua titik ada beberapa cara penempatan alat penyipat datar. Yang pertama, diletakkan pada salah satu titik yang akan diukur. Contohnya pada titik A. Nah, di sini alat diletakkan pada titik A. Beda tingginya, cara mengukurnya adalah di sini titik B dikurangi tinggi titik A. 2,960 dikurangi 1,250. Hasilnya atau beda tingginya adalah 1,710 cm. Maaf, 1,710 meter. Yang kedua diletakkan antara kedua titik. Di sini alatnya sama, cara mencarinya beda tingginya
Di sini contohnya titik B kurangi titik A yaitu 2,280 dikurangi 0,570 sama dengan 1,710. Nah, yang ketiga diletakkan di luar kedua titik. Jadi alatnya terletak di luar dari kedua titik. Jadi agak jauh dari titik. Tidak di titik A, tidak di antara, dan juga tidak di titik B. Jadi lebih jauh letak alatnya. Nah, di sini cara menghitung beda tingginya dari titik B dikurangi titik A, yaitu 3,257 dikurangi 1,547 sama dengan 1,710. Hasilnya sama, tetapi cara penempatan alatnya beda-beda. Selanjutnya ada pengukuran sifat datar berantai. Jika jarak antar kedua titik relatif jauh, pengukuran beda tinggi dengan alat penyipat datar tidak dapat dilakukan dengan satu kali berdiri alat. Oleh karena itu, antara kedua buah titik tersebut diperlukan beberapa titik bantu yang berurutan dan pengukurnya dibuat secara berantai. Nah, jadi pengukuran tidak bisa dilakukan secara langsung seperti ini. Jadi harus bertahap atau dikasih titik. Contohnya seperti ini. Rumus dari beda tinggi A, B sama dengan sigma bacaan belakang dikurangin bacaan muka. Kita ambil contoh beda tinggi A ke 1. Nomor 1, beda tinggi dari titik A ke titik 1, yaitu, nah di sini B1 sebagai belakang, M1 sebagai bacaan muka. Jadi rumusnya beda tinggi adalah bacaan belakang dikurangin muka. Jadi jika mencari beda tinggi dari titik A ke titik 1, yaitu B1 dikurangin M1. Begitu pula dengan titik 1 ke 2, dan 2 ke 3, dan 3 ke B. Sama seperti itu. Bacaan belakang dikurangin bacaan muka. Nah, di sini ada contoh soal. Ini merupakan tabel dari contoh soal tersebut. Saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel di sini. Yang pertama ada letak alat. Letak alat di sini kan letak alat di antara kedua titik. Jadi ketiga contoh tadi, di sini menganut dari contoh yang kedua, yaitu alat berdiri di antara dua titik. Dan di sini merupakan penyipat datar berantai. Alatnya ada 1, 2, 3, dan 4. Di tabel ini dituliskan letak alat 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini ada titik bidik A, 1, 2, 3, dan juga B. Ditulis di sini A, 1, 2, 3, dan B. Lalu kita lihat di sini ada titik atau bacaan belakang dari pertama, bacaan belakang di alat 1 yaitu pada titik A, yaitu 1,766. Bacaan belakang dari titik 2 adalah 1,622. Bacaan dari alat ketiga, bacaan belakangnya 0,648. Dan bacaan keempat dari alat keempat, bacaan belakangnya ada 1,071. Ditulis di bagian sini. Lalu bagian muka pada alat 1 ada di titik 1, yaitu 0,876. Lalu bacaan muka pada alat kedua yaitu 1,894 atau di titik 2. Alat ketiga 2,462 bacaan mukanya. Lalu yang keempat bacaan mukanya ada di titik B yaitu 1,766. Ini. Lalu ingat tadi dimasukkan, lalu kita menentukan beda tinggi.
beda tinggi rumusnya adalah belakang dikurang muka. Jadi ambil contoh aja, letak alat 1 yaitu belakangnya 1,766 dikurangin mukanya yaitu 0,876, hasilnya 0,89. Begitu pula dengan titik 2, 3, dan 4. Di sini adalah sigma dari beda tinggi. Lalu di sini ada tinggi titik. Titik awal adalah 150 atau titik tinggi A. Kita harus mencari titik tinggi B untuk bisa mendapatkan beda tinggi dan kesimpulan. Nah, di sini cara menentukan titik tingginya adalah titik tinggi ditambah atau dikurang dengan beda tinggi. Ini seperti ini. Ambil contoh pada alat pertama yaitu tinggi titik 150, titik awal 150 ditambah beda tinggi. Tadi beda tinggi 0,89 hasilnya 150,89. Seterusnya ke bawah hasil akhir ada 14,109. Nah, bagaimana tahu betul atau tidaknya? Caranya adalah 148, jadi 150 dikurangin minus 1,89. Jadi hasil sigma dari beda tinggi dijumlah dengan titik akhir harus sama dengan 150. Seperti itu. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa titik B kedudukannya lebih rendah 1,891 dari titik A karena hasilnya minus di sini. Selanjutnya ada pengukuran sifat data berantai tertutup. Prinsipnya sama dengan pengukuran sifat data berantai, tetapi titik awal pengukuran juga digunakan sebagai titik akhir pengukuran, sehingga jumlah beda tinggi harus sama dengan 0. Jika tidak 0, maka terjadi kesalahan pengukuran. Adapun toleransi kesalahan yang diperbolehkan sebagai berikut. Tipe 1 ada pengukuran pendahuluan, tidak perlu ketelitian tinggi. Toleransi kesalahannya ada plus minus akar K. Yang kedua, tipe kedua ada pengukuran berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tingkat 3. Toleransi kesalahannya adalah kurang lebih 24 akar K. Tipe ketiga ada pengukuran memerlukan keakuratan atau penentuan benchmark. Toleransi kesalahannya plus minus 12 akar K. Tipe pengukuran keempat ada pengukuran presisi. Toleransi kesalahan plus minus 4 akar K. Lalu di sini ada contoh atau data hasil pengukuran sifat datar berantai tertutup yang memerlukan keakuratan hitung beda tinggi dan tinggi titik. Jika tinggi titik A plus 200. Nah, di sini ada contoh titik bidik letak alat ada 10. Itu letak alat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Titik bidiknya ada belakang dan muka. Titik bidiknya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan kembali lagi ke A, dikarenakan sifat data berantainya tertutup. Sini ada bacaan benang tengah, belakang, dan muka. Nah, untuk menentukan beda tinggi sama dengan yang pertama, caranya adalah belakang dikurangi muka. Contoh pada tinggi titik yang pertama atau letak titik atau letak alat yang pertama, yaitu belakang dikurangi muka. Contoh 1,189 dikurangi 1,109, hasilnya adalah 0,08. Seperti itu sampai tinggi atau letak alat di letak alat 10. Caranya sama. Lalu dijumlah atau sigma beda tinggi adalah 0,007. Untuk apa? Yaitu untuk menentukan koreksi. Koreksi di sini rumusnya adalah jarak dibagi sigma jarak dikali minus sigma beda tinggi. Jadi contoh pada letak alat yang pertama, yaitu jaraknya adalah 41,60 dibagi sigma jarak. Sigma jaraknya adalah 413,43 dikali minus sigma beda tinggi, yaitu sigma beda tinggi 0,007.
Jadi 41,60 dibagi 413,43 dikali minus 0,007. Hasilnya adalah minus 0,0007. Begitu pula sama caranya sampai ke letak alat yang ke-10. Jika sigma dari koreksi adalah minus atau kebalikan dari beda tinggi atau beda tinggi ditambah dengan koreksi sama dengan 0, maka hasilnya tepat. Lalu tinggi titik sama seperti tadi, beda tinggi koreksi ini rumusnya adalah beda tinggi ditambah koreksi. Jadi beda tinggi 0,08 ditambah minus 0,007 hasilnya 0,0793. Begitu pula dengan titik-titik yang lain. Lalu titik tinggi rumusnya adalah titik tinggi ditambah dengan beda tinggi koreksi. Seperti itu sampai ke bagaimana sih bisa dikatakan benar? Bisa dikatakan benar jika titik tinggi awal sama dengan titik tinggi akhir. Misal tinggi titik awal 200, maka titik tinggi akhirnya harus 200 dikarenakan berantai tertutup. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.